Channel YouTube kalian udah lama aktif, video udah ratusan, tapi view masih belasan. Subscriber jalan di tempat, apalagi monetisasi, jauh sekali dari harapan. Kalian capek, kalian bingung, bahkan kalian sempat mikir ya, apa aku nggak cocok jadi YouTuber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF, channel yang selalu memberikan sebuah edukasi bagi YouTuber pemula. Channel udah dibuat dari tahun lalu, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Video udah puluhan, bahkan ratusan, tapi hasilnya view cuma puluhan, subscriber juga nggak nambah, dan monetisasi masih jadi mimpi. Kalian udah capek upload, capek ngedit, tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Tenang, kalian nggak sendirian. Hari ini, kita akan coba bongkar kenapa banyak YouTuber gagal berkembang, dan yang paling penting, apa yang harus kalian ubah mulai sekarang agar channel kalian hidup kembali, subscriber nambah, dan monetisasi jadi kenyataan. Oke, silakan duduk santai, catat poin pentingnya, karena video ini bisa jadi titik balik channel kalian semakin berkembang. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jika kalian bertanya, kenapa sih channel kalian bisa sepi? Nah, kita akan cari tahu dulu ini akar masalahnya. Yang pertama, tentunya adalah thumbnail dan judul tidak menjual. Judul adalah salesman video kalian. Kalau judul dan thumbnail nggak menarik, penonton juga nggak akan klik video kalian. Solusinya bagaimana? Gunakan judul berbasis masalah atau pertanyaan. Dan desain thumbnail yang emosional, tajam, dan kontras. Untuk bikin sebuah thumbnail, kalian bisa menggunakan aplikasi yang gratisan ya teman-teman, tools gratisan. Misalnya, kalian bisa menggunakan Canva atau Pixelite. Yang kedua, konten tanpa nilai tambah. Itu yang bikin channel kalian sepi. Konten cuma upload rutinitas, daily vlog, reaction biasa, tanpa value jelas. Karena YouTube adalah platform solusi dan hiburan. Jika konten kalian tidak ada nilai tambah, solusinya, tentukan dulu apakah kalian ingin menghibur, mengedukasi, atau menginspirasi. Jadi fokus aja ke satu tujuan utama kalian. Kemudian yang ketiga, niche tidak jelas. Niche adalah tema. Jadi, channel campur aduk, seperti gado-gado, hari ini bahas makanan, besok review HP, minggu depan upload curhat. Ini kan tidak jelas ya. Algoritma nanti juga bingung. Audiens kalian juga semakin bingung. Kalian itu tujuannya apa sih? Solusinya bagaimana? Yang pertama, ambil satu topik inti dulu. Misalnya ya, edukasi YouTube untuk pemula, horor pendek, atau unboxing produk murah, dan lain-lain. Nah, jadi kalian fokuskan satu topik inti dulu aja. Nanti kalian bisa kembangkan secara perlahan. Yang keempat yang bikin channel kalian sepi adalah video tidak direkomendasikan oleh YouTube. Nah, ada beberapa alasan kenapa video kalian tidak direkomendasikan. Yang pertama, CTR kalian rendah. Retensi rendah. Ya, artinya kalian nggak direkomendasikan. Untuk meningkatkan retensi atau CTR, kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya. Solusinya bagaimana? Kalian bisa perbaiki hook di awal, packing cerita, dan akhiri dengan teaser video selanjutnya agar penonton stay terus dan akan mengikuti channel kalian dan menjadi audiens loyal kalian. Nah, itu adalah 4 penyebab kenapa channel kalian sepi. Selanjutnya, kita akan bahas kenapa subscriber kalian nggak nambah. Ini adalah 5 kesalahan umum yang sering terjadi bagi YouTuber pemula atau yang dilakukan oleh YouTuber pemula. Yang pertama, tidak memberi alasan jelas untuk subscribe. Jadi penonton butuh alasan ya, kenapa aku harus subscribe channel kamu. Berikan value yang berulang, tips YouTube setiap hari, atau cerita horor tiap malam Jumat. Jadi harus ada value ya. Yang kedua, tidak ada call to action yang kuat atau CTA. Ucapan jangan lupa like dan subscribe ini udah basi. Gunakan CTA berbasis manfaat. Misalnya,
Kalau kalian pengen channel kalian bisa tembus 1000 subscriber, subscribe sekarang karena aku akan kupas tuntas tipsnya setiap minggu. Ini akan jadi lebih menarik dan lebih profesional ya ketika kalian mengajak untuk subscribe channel kalian. Daripada hanya ngomong, jangan lupa ya like dan subscribe, itu udah lama banget, udah basi. Nah, kalian bisa gunakan strategi CTA yang lain yang mungkin bisa menarik penonton atau audiens untuk subscribe channel kalian. Yang ketiga, bisa juga branding kalian lemah. Channel kalian nggak punya identitas. Nah, jadi gunakan nama, warna, dan gaya bicara yang konsisten. Misalnya, selalu pakai pembukaan khas, ending khas, atau istilah khusus. Contoh, halo Sobat Kreator. Nah, kalian bisa gunakan branding yang mungkin ketika orang dengar, oh ini adalah channel kalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak membangun interaksi. Mungkin kalian jarang balas komentar, pancing diskusi. Karena komentar yang aktif bikin algoritma itu percaya channel kalian hidup. Jadi sangat penting sekali untuk membalas setiap komentar yang ada di video kalian. Dan yang terakhir, penyebab kenapa subscriber kalian tidak nambah, yaitu terlalu fokus pada konten. Lupa komunitas. YouTube bukan hanya tempat upload video ya, tapi membangun komunitas. Gunakan tab komunitas, misal live streaming juga, dan ajak penonton jadi bagian dari channel kalian. Itu adalah 5 penyebab kenapa subscriber kalian tidak nambah-nambah. Kemudian kita akan bahas monetisasi gagal terus kenapa ya. Ini fakta yang harus kalian tahu. Yang pertama, monetisasi bukan cuma soal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau mungkin dari jalur yang lain. Itu cuma pintu masuk saja ya teman-teman. YouTube juga menilai kualitas, originalitas, dan reputasi channel kalian. Jadi jangan berpikir ketika kalian sudah memenuhi syarat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, atau 10 juta view shot, atau 3 juta, bahkan 500 subscriber bisa, itu tidak langsung serta-merta kalian bisa mendapatkan uang dari YouTube, atau bisa dimonetisasi. Karena itu hanya pintu masuk saja ya. Setelah kalian ajukan, belum tentu kalian diterima. Yang kedua, banyak ditolak karena konten tidak original, atau kurang nilai tambah. Misalnya kalian re-upload ya, kompilasi tanpa narasi, konten AI tanpa editing, itu sangat berisiko sekali konten kalian akan ditolak monetisasi ketika pengajuan dan sudah memenuhi syarat. Solusinya bagaimana? Ya berikan komentar, opini, analisis, atau editing unik agar dianggap original. Jika konten kalian re-upload. Kalau konten kalian original, saya yakin pasti akan disetujui atau dimonetisasi. Bagi kalian yang menggunakan konten AI dan re-upload, kalian perlu memberikan komentar, opini, analisis, atau editing unik agar dianggap konten kalian itu original buatan kalian. Alasan ketiga kenapa monetisasi gagal terus, channel kalian tidak aktif atau tidak konsisten. Misalnya upload seminggu sekali, lalu vakum. Algoritma jadi turun. Cobalah kalian buat kalender konten. Misalnya, upload tiap hari Senin dan Kamis. Nah, itu kalian gunakan rutin, itu tidak masalah, nanti bisa dimonetisasi. Yang keempat, retensi penonton lemah. Algoritma juga akan semakin lemah. Oleh karena itu, kalian bisa buat hook kuat di 15 detik pertama konten kalian. Cerita yang nyambung bikin penasaran sampai akhir. Dan yang kelima, short bisa jadi jalan pintas monetisasi. Di tahun 2025 ini, YouTube Short bisa bantu kalian lolos monetisasi dengan syarat view dan engagement yang tinggi. Kombinasikan ya konten panjang dan short untuk mempercepat pertumbuhan channel kalian ya. Dan ini yang paling penting ya, kita akan bahas strategi mengubah channel kalian mulai hari ini. Langkah yang pertama, audit channel kalian sekarang. Cek konten mana yang paling banyak ditonton. Kemudian lihat performa CTR dan retention di YouTube Studio. Sembunyikan video yang nggak relevan dengan niche kalian. Misalnya kalian ada video yang tidak relevan, kalian sembunyikan aja, pribadikan aja. Langkah yang kedua, perbaiki semua thumbnail dan judul utama. Langkah yang ketiga, fokus pada satu jenis konten dulu. Misalnya, shorts edukasi 30 detik, atau cerita horor 3 menit. Bangun pengulangan, buat orang itu penasaran dengan seri berikutnya. Langkah yang keempat, bangun komunitas dari nol. Ajak penonton ikut komentar, voting, dan interaksi. Dan kalian bisa manfaatkan tab komunitas, ajukan pertanyaan. Langkah kelima, uji coba dalam 30 hari ya, upload konsisten. Upload video pendek dan panjang setiap minggu, minimal 3 kali. Lihat performanya. Jika satu video viral, gas konten serupa dengan video yang viral itu. Dan langkah yang keenam, yang terakhir, kolaborasi dengan channel lain. Meski kecil,
Jadi dengan kolaborasi bantu buka audiens baru ya. DM kreator lain, tawarkan barter promosi atau tampil bareng. Nah, jadi kalian sudah tahu kan kenapa channel kalian sepi, kalian udah tahu kan kenapa subscriber susah naik, dan kalian juga sudah tahu kenapa monetisasi gak kunjung datang. Tapi yang penting sekarang, bukan masa lalu. Yang penting adalah, apakah kalian mau berubah? Mulai hari ini, ubah mindset kalian. Jangan kejar view, kejar kualitas. Jangan hanya upload, bangun komunitas. Jangan tunggu viral, ciptakan alasan untuk viral. Dan ingat, channel kecil bisa jadi besar, channel sepi bisa jadi meledak, channelmu bisa gajian, tapi semua itu dimulai dengan satu langkah. Kalian mau belajar dan ubah strategi. Klik like, subscribe, dan komen, saya siap ubah channel saya hari ini. Karena di video berikutnya, kita akan bongkar strategi rahasia algoritma short dan long form di tahun 2025 yang belum banyak dibahas. Oke, kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.